Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo. Kita kembali berbicara seputar dengan bibit siklon tropis 93S. Kita kembali ke Pak Tri dan juga Pak Lander berkaitan dengan bibit siklon tropis 93S ini ya Bapak. Tadi bahwasannya kita membahas juga bahwa masyarakat ini mempunyai peran yang sangat penting juga Pak dalam menghadapi, mewaspadai potensi-potensi yang bisa saja terjadi ke depannya. Nah, dari BMKG sendiri Pak melihat bahwasannya sepenting apa sih Pak peran masyarakat ini untuk mewaspadai potensi cuaca yang sifatnya ekstrim gitu Pak. Oke, baik. Yang pertama-tama pada seluruh masyarakat ya khususnya Bengkulu itu wajib update selalu informasi BMKG. Karena informasi BMKG ini ada yang sifatnya jam-jaman. Ada yang 3 jam, ada yang 3 harian. Nah, dengan tujuan apa? Memitigasi terjadinya suatu hal yang diinginkan. Seperti itu. Nah, kami bisa memberikan informasi itu dengan beberapa media, contoh dengan Facebook, Instagram, terus WA Group, seperti itu. Nah, itu kami sampaikan langsung ke stakeholder. Nah, sekarang untuk masyarakat Bengkulu sendiri mungkin bisa melihat tadi informasi yang per 3 jam itu informasi berkaitan apa Pak? Nah, berkaitan dengan cuaca, update cuaca. Oh, update cuaca. Betul sekali. Itu 9 kabupaten 1 kota ya? Betul sekali, 9 kota. Nah, itu ada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Oke. Update terus kami. Jadi kalau mau keluar rumah, kalau takut kehujanan gitu ya, lihat dulu perkiraan cuaca. Setuju. Kalau untuk per 3 hari itu informasi tentang apa Pak? Sama juga tentang cuaca juga, namun secara umum. Bedanya dengan yang per 3 jam? Yang per 3 jam dia lebih update. Contoh misalkan mbaknya nih mau ke BIM nih ya kan. Jam berapa sekarang ya? Oh jam sekian. Oh 2 jam lagi hujan, nggak jadilah. Bang, nah itu tujuannya Mbak. Oh iya betul. Oh iya ya, jadi harus selalu update ya untuk betul, masyarakat terus informasi. Apalagi dengan adanya siklon 93S ini kan menyambung tadi bahwa kriterianya harus sama dan sesuai. Menyambung tadi kemungkinan 1 atau 2 hari bibit siklon itu terjadi, tapi dengan intensitas sedang. Oh sedang, oke. Tapi tinggi. Untuk terakhir tetap mewaspadai karena hujan lebatnya itu yang memang berdampak pada bencana hidrometeorologi. Nah iya itu hujan lebatnya Pak sebenarnya yang dikhawatirkan ya Pak ya. Betul sekali. Tapi kalau untuk perakiraan cuaca nih Pak, sebagai masyarakat awam mungkin kita kan sering lihat perakiraan gitu, itu bisa berubah nggak sih Pak untuk perakiraan gitu Pak? Bisa berubah, makanya ada update selalu dan peringatan dini. Jadi teman-teman kami forecaster atau perakirawan 24 jam. Dinasnya dan selalu memonitor perkembangan siklon tersebut dan selalu kami update terus perkembangan terkait dengan informasi BMKG termasuk gempa dan tsunami. Betul kita BPBD punya selalu siap siaga menerima informasi itu. Pak Lander Pak melihat untuk update informasi itu kan selalu diberikan informasi lah dari BMKG, kemudian juga pihak-pihak terkait lainnya ya Pak ya untuk di wilayah Bengkulu, Kota Bengkulu gitu. Nah kalau dari langkah mitigasi itu yang sudah dilakukan dari BPBD saat ini yang langsung berkaitan dengan masyarakat itu apa gitu Pak? Ya, dari kita BPBD Kota Bengkulu sendiri kita selalu ya update kata Pak Atri tadi yang 3 hari per 3 jam. Ada ketika mulai gelap itu kita sudah mulai update informasi itu Pak. Kita sudah share informasi itu, kita sudah download informasi yang dari BMKG berbentuk peta grafis dan infografisnya, itu kita potensi ringan, sedang, tinggi itu kita sudah update masyarakat. Nah ini, yang ini nih selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui potensi. Nah ketika masyarakat sudah mengetahui potensi, masyarakat sudah mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan. Langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mempersiapkan diri. Ketika informasi itu memang terjadi hujan, ya tentu ini kalau berdampak hujannya lebat, maka ini akan segera akan banjir. Ketika banjir, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mengevakuasi secara mandiri, terus mengamankan seluruh perabotan rumah tangga ke tempat yang dari tadinya di meja mungkin lebih tinggi. Ketika hujan tidak ada kerugian harta bendanya gitu. Itu yang
yang kita lakukan kepada masyarakat itu terkait dengan dampak banjir ini yang diterima oleh masyarakat. Kemudian kami juga melakukan informasi melalui media sosial, gitu, melalui leaflet, melalui baliho, itu kita informasi juga melalui kelompok-kelompok grup-grup WA itu yang ada di kelurahan maupun RT RW gitu ya, kecamatan maupun di tingkat OPD, di tingkat di tingkat dinas-dinas terkait seperti ada kecamatan, dinas sosial ya, dinas damkar, kemudian kita sendiri, PMI, kemudian Basarnas, BMKG sendiri. Nah itu kita juga memberi informasi-informasi itu kepada masyarakat untuk siaga ketika ada potensi itu. Dan potensi itu biasanya ramalan dari BMKG itu ketika update-nya per 3 bulan per 3 jam itu Pak, hujan berpotensi lebat. Tidak lama kemudian memang terjadi hujan yang lebat gitu. Iya. Tuh, ya kan kita begitu juga kita tadinya di siang hari teriknya bukan main, panas, tiba-tiba sore hujan. Nah, itu memang perlu kita update terus ya, perlu kita update dan perlu kita informasi yang dari teman-teman BMKG ini perlu kita jadikan acuan. Betul. Acuan untuk kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Iya. Karena kita bisa mengambil langkah selanjutnya ya Pak ya. Ketika melihat perakiraan cuaca tadi, langkah-langkahnya apa? Apakah masih bisa keluar rumah atau harus berbenah? Iya. Jangan sampai nanti ketika hujan sudah ada potensi, kita sudah mengetahui potensi, sementara kita tinggal di wilayah rawan banjir gitu kan, terus rumah tinggal aja. Kita pergi keluar. Ya. Nah tiba-tiba pas kejadian hujan sudah ngapung semua, kulkas rusak, TV rusak, tempat tidur hancur. Nah, jangan seperti itu. Makanya penting kita untuk mengupdate informasi apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi. Betul, karena dia bisa meminimalisir kerugian materi gitu ya Pak ya. Bisa mengambil langkah, meminimalisir kerugian. Nah, kalau untuk tadi kan kewaspadaan berkaitan dengan informasi yang selalu update ya Bapak-Bapak ya, berkaitan dengan informasi perakiraan cuaca, kemudian langkah apa yang harus masyarakat ambil gitu ya. Nah, kalau untuk kesiapsiagaan masyarakat ini berkaitan dengan, ini kan agak bergeser sedikit Pak, ke gempa bumi gitu Pak. Ya. Itu apakah sudah dilakukan secara masif Pak ke masyarakat Bengkulu? Ya, terkait gempa bumi dan megatrust Pak ya. Ini kami BPBD ini cukup fokus melakukan kesiapsiagaan atau penyiapan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang berada di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Nah, kami di tahun 2003-2004 ini itu kita ada membangun masyarakat Kelurahan Tangguh Bencana. Oke. Itu Kelurahan Tangguh Bencana itu yang menjadi fokus kita atau dampingan kita itu di 6 kelurahan, mulai dari Lempuing sampai ke Beringin Raya. Itu sudah di tingkat masyarakat juga kita sudah memetakan, sudah memitigasi bencana dan potensi secara partisipasif dengan masyarakat sendiri. Itu kita menentukan jalur evakuasi. Itu memang kita warga yang membuat jalur evakuasi. Karena warga ikut serta membuat juga. Membuat peta itu, membuat jalur evakuasi, kemudian sudah memasang rambu-rambu jalur evakuasi, kemudian sudah menentukan titik kumpul, dan yang paling penting juga masyarakat di 6 kelurahan ini kita sudah melakukan simulasi di tingkat kelurahan dengan skenario bencana gempa bumi megatrust yang disertai tsunami. Itu sudah melakukan itu di 6 kelurahan, dan alhamdulillah tingkat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakatnya cukup tinggi di wilayah-wilayah yang kami dampingi. Kemudian terakhir di minggu kemarin kami juga mendapat 2 pemancar atau 2 tower tsunami. 2 tower tsunami yang kita pasangkan di Kelurahan Berkas maupun di Kelurahan Beringin Raya. Ada 2, Kelurahan Berkas dengan Kelurahan Beringin Raya. Dan kemarin sudah kita lakukan uji coba dan insya Allah berfungsi. Dan begitu kita uji coba, banyak warga cemas gitu, warga merinding, Pak kalau bisa jangan dibunyikan ini, dengan suaranya kami sudah merinding. Betul. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itu yang kita lakukan di BPBD terkait dengan potensi gempa bumi yang ada di
Kota Bengkulu. Oke, luar biasa. Artinya memang melibatkan masyarakat ya Pak ya, untuk masyarakat terbiasa dengan hal-hal tersebut. Baik, kita jeda kembali Bapak, kita akan simak setelah pariwara berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.